Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di malam hari ini bersama Master Tech Channel. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga pada lancar orderannya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe biar menambah semangat saya untuk membagikan pengalaman saya setiap hari. Saya akan membahas hal penting ini. Orderan GrabFood itu cara membagi sistem untuk ke driver. Jadi begini, orderan GrabFood sistem memberikan orderan ke driver Grab. Itu ciri-cirinya seperti ini yang saya sebutkan nanti. Dan untuk orderan bike itu membaginya sistem, ciri-cirinya juga nanti saya sebutkan. Jadi begini, saya bahas tentang orderan food dulu ya. Orderan food itu cenderung atau condong ke performa atau history. Ini orderan food ya. Tapi untuk lebih dekatnya itu sebenarnya performa. Jika kita mendapatkan orderan GrabFood. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Jadi begini, sistem membagi orderan GrabFood itu memilih drivernya seperti apa, ini saya sebutkan. Jadi begini, cara kerjanya sistem memberikan orderan ke driver yang dipilih untuk mendapatkan orderan. Sistem itu kalau untuk GrabFood saat ini, orderan masuk ke resto. Setelah masuk ke resto, diproses. Setelah jadi, nah itu maksudnya setelah jadi orderannya di resto, baru sistem memilih driver yang layak untuk mendapatkan orderan tersebut. Jadi seperti apa? Bisa jadi yang agak jauh dari resto tersebut bisa nyamber orderannya, dan yang kedua yang gerak atau aktif itu bisa jadi nyamber orderannya walaupun tidak punya riwayat di resto tersebut. Dan ketiga, ini untuk driver yang mobile, itu kemungkinan besar bisa mendapatkan orderan GrabFood tersebut. Karena apa? Karena walaupun di sekitar situ banyak driver, orderan masuk itu belum dibagi atau disambungkan ke driver yang berhak mendapatkan orderan tersebut. Jadi masih diproses, masak dulu jika lama setengah jam ataupun 15 menit. Ya sudah. Nanti yang menunggu pun di situ, di sekitaran situ, kalau tidak betah, dia pergi dan orderan untuk proses pemasakannya jadi, ada driver baru masuk seumpama atau lewat. Nah, itu yang diberikan orderan. Jadi kalau untuk GrabFood ini kebanyakan kita datang sudah hampir jadi ataupun orderan sudah jadi. Gimana cara membaginya sistem atau memberikan orderan ke driver tersebut? Satu, jika tunai, driver sistem atau server, jika orderannya tunai sedikit, maksudnya tunai tidak banyak, di bawah 100 ataupun di atas 100, ini bisa dipilih dulu mana driver yang ada modalnya. Jika non tunai, mana driver yang performanya bagus dulu. Ini bukan
ngomongkan histori saya, performanya yang paling bagus dulu. Kemungkinan di sekitar situ bisa nyamber duluan. Bisa dipastikan walaupun Anda tidak ada saldo tapi orderannya nonton. Makanya saya kepada teman-teman saya bilang, untuk cari amannya, performa Anda bagus, saldo Anda lumayan besar, itu harapannya besar untuk mendapatkan orderan. Yang saya maksud seperti itu. Jadi untuk orderan GrabFood paham ya teman-teman. Ini omongan saya ini 80-90% benar. Karena saya membuktikan. Kebanyakan saya datang di resto paling lama ataupun resto lama. Itu langsung jadi. Saya kaget, berarti ini orderannya udah masuk 15 menit atau setengah jam yang lalu. Tapi baru setelah mau jadi pemrosesan, setelah mau jadi baru nyari driver. Servernya seperti itu cara kerjanya. Kebanyakan ya, ini maksudnya kebanyakan resto-resto orderannya seperti ini yang lama-lama. Jadi perlu dipahami untuk teman-teman, kita itu tidak usah terlalu dekat sama resto, itu sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting di sekitaran itu, sekitaran resto-resto di suatu spot. Seumpama satu spot itu ada resto 5 atau 6, kita main di tengah-tengahnya saja, jangan dekat banget, main di tengah-tengahnya aja. Paham maksud saya teman-teman? Makanya jangan mepet banget sama resto, malah main di tengah-tengahnya aja. Ataupun resto di selatan, timur, barat itu ada resto yang sekitaran situ, kita malah nongkrongnya di pertigaan atau perempatan tersebut. Pokoknya di tengah-tengahnya. Ini harapannya besar untuk mendapatkan orderan. Ini kalau strategi saya seperti itu. Dan akan saya bahas lagi cara membagi orderan GrabBag. Kalau orderan bag satu yang terdekat itu jelas. Karena apa? Karena customer kalau orderan bag itu kelamaan dikit aja bisa di cancel, dan sistem atau server itu membaca. Berarti kalau orderan bag customernya itu untuk dicarikan driver itu yang paling dekat, itu sudah bisa dipastikan. Tapi saya ngobrolkan tentang orderan bag ya ini. Jadi kalau GrabBag itu yang terdekat, pada maksudnya gini, terdekatnya bukan maksudnya dekat banget, tapi yang saya bilang ini antara 100 sampai 500 meter itu harapannya bisa nyamber, tapi tidak sampai di atas 1 kilo. Yang saya maksud seperti itu. Pokoknya yang terdekat dan performanya juga bagus. Dan ketiga, punya histori ke customer tersebut atau histori perjalanan. Kita mendapatkan orderan di customer itu siang, tapi perjalanan kita pagi dekat rumah customer itu, harapan besar nyamber orderan kita, orderan bag. Ini sudah bisa saya pastikan 90% nyamber ke Anda. Jika driver-driver lain juga tidak punya riwayat perjalanan di hari itu di sekitar tempat customer atau rumah customer. Kita melewati, kadang lewat gitu tidak sengaja, siangnya customer order bag dan kita paginya sudah melewati di tempat customer tersebut, riwayat perjalanan kita disamberkan orderannya sama sistem. Dikarenakan kita sudah punya histori perjalanan. Jadi paham ya, kalau untuk food itu janganlah terlalu mendekat, itu tidak masalah, di tengah-tengahnya saja. Tapi kalau untuk bag itu wajib kita mendekat. Jika sekolahan, bubaran atau apa, wajib kita mendekat, atau kampus ataupun perkantoran,
wajib kita mendekat. Tapi kalau orderan food, entah itu jarak 100 meter food, 50 meter food, nanti ada lagi 20 meter food, nongkrong saja kita di tengah. Yang penting saldo kita ada dulu, itu pokok. Performa kita bagus, kita berani bertarung di tengah. Harapan besar untuk mendapatkan orderan ada. Jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk hari ini saya mendapatkan 22 trip. Ini sama bonus kemarin, insentif kemarin ya. Jadi yang benar ini 184 205. Bisa dipastikan orderan saya mengacak ya ini ya teman-teman ya. Oke. Dan bertahan di antara masih 20-an trip ini untuk 2 hari ini ya. Mudah-mudahan besok juga masih tetap 20-an trip. Walaupun penghasilan kadang naik kadang turun, tidak masalah. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih yang selalu menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.